Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tubuh sehat, jiwa sehat, pikiran sehat. Yeay! Nah, hari ini kita sama-sama akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian kita, terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih melahirkan kehidupan kami. Sebentar lagi kami anak-anak sekolah minggu mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mau bergirang, mau melompat bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pimpin ibadah kami ini biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Sukacitaku bertemu dengan Yesus. Nah, siapa di sini bersukacita ketemu Tuhan Yesus di sekolah minggu? Ayo adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini. Sukacitaku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, ya Tuhannya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Kuat-kuat. Adik-adik ayo ikutin gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Sekali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat,
yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah bergirang bagi Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik siapkan hatinya, kita sama-sama menyanyikan pujian kita, Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, Pimpin aku di jalan, pimpin aku di jalan, bentuk aku menurutmu, agar aku senangkan-Mu. tabur firman-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik, sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami Yesus Kristus, segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Ibadah anak sekolah minggu kami Tuhan memberkati. Sebentar mereka mendengarkan firman Tuhan, Engkau menolong mereka untuk mendengarkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Kakak harap semua adik-adik walaupun kita masih dalam situasi ibadah di rumah saja, Kevi harap semuanya masih tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Nah, kalau minggu kemarin Kak Akli sudah bercerita tentang bagaimana ketika Kain karena iri hati terhadap adiknya, dia membunuh adiknya, yaitu Habel. Nah, hari ini Kevi mau melanjutkan satu kisah di dalam Alkitab yang terambil dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nanti adik-adik bacanya bersama mama dan papa di rumah masing-masing, oke? Nah, di dalam kisah ini adalah kisah setelah air bah, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya supaya mereka dapat beranak cucu dan memenuhi bumi ketika seluruh bumi sudah dibinasakan dengan air bah. Lalu dalam cerita ini dimulai dengan orang-orang atau masyarakat atau sekumpulan orang yang sama-sama berunding. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka berunding, bagaimana kalau kita membuat sebuah menara yang sangat tinggi, yang tingginya itu sampai ke langit. Lalu setelah kita buat menara bersama-sama, kita kasih nama menaranya. Lalu kita tinggal jadi satu, jangan terserak kemana-mana. Pokoknya kita semua jadi satu kumpulan yang besar di daerah ini. Seperti itu. Karena pada zaman itu semua orang menggunakan bahasa yang sama. Kalau zaman sekarang semua pakai bahasa Indonesia. Karena di Jawa semua pakai bahasa Jawa. Jadi nggak ada orang yang bahasanya berbeda. Semua cuma satu bahasanya. Jadi karena satu bahasanya mereka punya satu pemikiran, mereka punya satu kesepakatan, lalu mereka janjian, yuk kita bangun menara yang besar, lalu di situ kita buat nama, kita cari nama yang menaranya itu tinggi sampai ke langit. Nah, adik-adik di dalam
dalam cerita itu mereka membangun bersama-sama sebuah menara dengan semangat, bahu-membahu, gotong royong, saling membangun menara biar tinggi sampai puncaknya, sampai ke langit biar tinggi, kata teman-teman yang lain. Ayo semangat gitu. Nah, tiba-tiba Tuhan itu lihat dari langit. Wah, Tuhan pikir ini kayaknya gak boleh seperti ini. Kan mintanya Tuhan, semua mereka itu harus tersebar ke seluruh bumi, beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi, bukan tinggal di satu tempat. Tapi orang-orang gak mau, mereka mau kumpul jadi satu, gak mau terserak kemana-mana. Akhirnya Tuhan turun. Waktu Tuhan lihat dari langit, Tuhan pikir, wah, mulai saat ini apapun yang diinginkan manusia pasti bisa terjadi. Jadi aku akan turun ke bumi dan aku akan mengacaukan bahasa mereka. Biar menara yang mereka bangun itu gak akan pernah selesai. Nah, adik-adik tahu, tiba-tiba suatu hari ketika mereka sedang bekerja bersama-sama untuk membangun menara yang tinggi, temannya teriak dari bawah, "Hei, kamu butuh apa lagi?" Teman yang di atas gak ngerti, "Loh, temanku ini ngomongnya apa? Aku gak paham bahasanya." Temannya bilang, kasih aku batu." Yang dari bawah bukan ngambil batu, dia bawa tanah. Karena apa adik-adik? Karena saling gak mengerti bahasanya. Semua saling bingung. Ini pakai bahasa apa? Yang ini pakai bahasa apa? Kok ini tuh pakai bahasa apa? Wah, kacau balau. Karena saling gak ngerti. Yang satu teriaknya minta lain, yang satu ngambilnya lain. Yang satu panggil, yang satu gak dengar. Bukan karena tuli adik-adik, tapi karena bahasanya berbeda. Jadi sama-sama bingung. Kamu ngomong apa? Kok aku gak ngerti bahasamu? Nah, menaranya gak jadi-jadi dibangun. Karena hari itu terjadi kekacauan besar-besaran. Semua orang pada kacau dan ribut karena saling gak mengerti bahasa. Wah, akhirnya mulai dari hari itu, bangsa itu atau orang-orang yang berkumpul di tempat itu mulai terserak kemana-mana. Mereka gak jadi menyelesaikan pembangunan menara, tapi akhirnya mereka pergi berpencar. Yang satu bahasanya sama, kumpul jadi satu. Yang bahasanya beda, kumpul jadi satu. Jadi semua punya kumpulan tersendiri dengan bahasa yang sama. Dan akhirnya menara tersebut tak jadi dibangun. Nah, sejak itu menara itu disebut Menara Babel. Karena apa adik-adik? Karena disitulah dikacaukannya bahasa mereka. Nah, dari situlah bahasa itu mulai berubah atau makin banyak. Bisa ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jawa, bahasa Kupang, dan bahasa-bahasa lainnya yang banyak. Itu dimulai dari ketika orang-orang pada saat itu mau sama-sama membangun menara yang tinggi. Nah adik-adik, dari cerita Kak Evi hari ini, Kak Evi mau bagikan dua hal penting buat semua adik-adik. Yang pertama, kenapa sampai menara Babel itu gak jadi dibangun, tapi kok Tuhan mengacaukan bahasa mereka? Yang pertama, karena mereka gak taat. Adik-adik, perintah Tuhan itu adalah mereka harus beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Tapi maunya mereka adalah jadi satu, bangun menara, ayo kita cari nama. Tuhan gak suka ketika kita mulai gak taat sama perintah Tuhan. Yang Tuhan mau adalah semua orang memenuhi bumi dan bertambah banyak, bukan jadi satu. Karena mereka gak taat sama perintah Tuhan, akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Adik-adik, ketika kita mulai gak taat sama perintah Tuhan, seperti firman Kak Evi 2 minggu lalu, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa adalah ketika mereka mulai gak taat sama perintah Tuhan. Ketika kita gak dengar apa yang Tuhan mau, kita jalan sendiri sesuka kita gak menuruti firman Tuhan, yang ada adalah bisa-bisa masa depan kita jadi kacau. Bisa-bisa apa yang adik-adik pengen gak dapat. Bisa-bisa adik-adik gak berhasil. Nah,
Mama dan papa aja nggak suka ya kalau kita nggak taat sama perintah orang tua. Pasti mama dan papa bisa marah. Sama halnya dengan Tuhan. Ketika kamu mulai nggak taat sama firman Tuhan, nggak dengar apa yang Tuhan mau, Tuhan bilang jangan bohong, kita bohong. Tuhan bilang jangan nakal, kita nakal. Jangan malas ibadah, kita malas ibadah. Akhirnya Tuhan nggak bisa berkati hidup kita. Jadi ketaatan adalah kunci dari berkat. Kalau adik-adik mau diberkati, belajarlah untuk taat terhadap firman Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Tuhan paling gak suka sama orang yang sombong. Ketika kita jadi sombong, jadi tinggi hati, kita udah gak lagi mau dengar apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan gak suka orang-orang yang sombong. Seperti orang-orang pada saat itu. Mereka mau cari nama, mau sama kayak Tuhan. Kita bangun menara yang puncaknya sampai di atas. Tuhan gak mau seperti itu. Itu berarti orang-orang mulai sombong. Mereka sudah mulai mau jadi sama seperti Tuhan. Nah, kesombongan ini yang Tuhan gak suka. Jadi, Kak Evi harap setiap adik-adik di rumah belajarlah untuk jadi adik-adik yang gak sombong. Sombong itu banyak hal. Ketika kamu merasa lebih pintar dari temanmu, lalu kamu ngejek temanmu yang gak pintar. Atau kamu merasa punya baju yang lebih bagus dari temanmu, lalu kamu bilang sepatumu welek atau bajumu jelek. Nah, itu berarti kita mulai sombong. Ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, itu namanya kita mulai sombong. Dan Tuhan gak suka sama anak yang sombong. Tuhan menyukai anak-anak yang rendah hati, yang menganggap orang lain sama pentingnya dengan dia, yang mau saling menghargai. Ketika kita jadi sombong, itu membuat Tuhan marah. Jadi Kak Evi harap setiap adik-adik di rumah, adik-adik sekolah minggu, belajarlah jadi adik-adik yang rendah hati dan bukan adik-adik yang sombong. Dengan begitu pasti Tuhan akan sangat senang dan akan mengasihi kita semua. Nah, ingat baik-baik ya dua hal dari firman Tuhan kita hari ini. Belajar taat dan jangan sombong. Tuhan mengasihi setiap kita yang rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang siap dibentuk dan siap dipakai jadi garam dan terang untuk dunia ini. Dan Kak Evi harap setiap adik-adik di rumah jadilah garam dan terang dunia dengan sikap taat dan rendah hati. Demikian cerita firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah kita pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.